Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zul dan Dina. Di channel ini kita akan berbagi bacaan-bacaan dan hasil-hasil renungan. Pada kesempatan ini kita akan berbagi share tentang pemimpin di dalam Islam. Pemimpin dalam Islam, teman-teman, terlalu luas sebenarnya. Kenapa dia terlalu luas kalau kita sebut Islam? Karena Islam ini kan tentang penafsiran bagaimana para ulama memahami sumber dari Islam itu sendiri, dalam hal ini Quran dan hadis. Sehingga karena banyak yang mencoba memahami Al-Quran dan hadis, sehingga mereka memiliki pandangannya masing-masing tentang suatu hal, termasuk dalam konteks yang kita akan bicarakan, yakni pemimpin. Nah, oleh karena itu pemimpin yang akan kita bahas, tentu saya tidak akan membahas semua teori atau kesimpulan-kesimpulan para ulama tentang pemimpin. Kita akan menyampaikan satu saja dalam kesempatan ini, bagaimana pemimpin itu dilihat dalam hal ini oleh Imam Al-Mawardi. Kenapa Imam Al-Mawardi ini kita pilih? Karena beliau adalah tokoh yang setahu saya pertama-tama yang membicarakan tentang pemimpin di dalam Islam. Bahkan beliau juga menulis buku yang judulnya Ahkam As-Sultaniyah, tentang hukum-hukum pemerintahan. Di situ dia berbicara tentang pemimpin. Nah, Imam Al-Mawardi berpandangan bahwa mengangkat pemimpin itu adalah kewajiban. Jadi tidak boleh dalam suatu negara atau di suatu komunitas itu tidak punya pemimpin. Atau dalam konteks yang dibicarakan oleh Imam Al-Mawardi itu, negara dia harus punya pemimpin. Itu wajib secara ijma menurut keterangannya dalam kitab Ahkam Sultaniyah. Kenapa diwajibkan mengangkat pemimpin? Karena pemimpin itu menurut Al-Mawardi itu adalah orang-orang yang berfungsi untuk mengatur dunia dan menjaga agama, kalau menurut Al-Mawardi. Jadi kata menjaga agama ini sangat khas, bahwa beliau adalah seorang muslim yang kemudian fungsi pemimpinan ini adalah untuk menjaga agama, kayak gitu. Tentu ya Imam Al-Mawardi punya kriteria tersendiri untuk seorang pemimpin. Di dalam kitab Ahkam Sultaniyah itu dia menulis 7 syarat bagi seorang pemimpin. Nah, yang pertama yang jadi syarat bagi pemimpin itu, menurutnya, saya bacakan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah adil. Jadi adil ini sebenarnya sesuatu yang umum kalau dalam konteks pemimpinan, karena itu sebuah kewajiban bagi seorang pemimpin, karena dia hadir di tengah-tengah yang rakyatnya atau di tengah-tengah komunitasnya untuk memastikan, mengatur supaya keadilan itu hidup di dalam komunitas atau dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki ilmu yang digunakan dalam menghadapi perubahan dan pembuatan kebijakan. Jadi menurut Al-Mawardi itu, ilmu itu penting untuk membantunya dalam merumuskan kebijakan, membuat keputusan. Karena tanpa ilmu orang kemudian gagap terhadap perubahan-perubahan situasi, kondisi dalam perjalanan kepemimpinannya. Oleh karena itu, menurut Al-Mawardi penting sekali seorang pemimpin punya ilmu-ilmu yang mendukung hal tersebut. Nah, apakah cuman kalau menurut saya ya teman-teman, kalau pemimpin hari ini sih menurut saya, kalau dalam konteks ilmu itu bisa, karena perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat signifikan. Hari ini kita mengenal ilmu ini semakin detil sekali. Banyak ilmu yang hari ini dulu yang menyatu, hari ini kemudian mandiri dengan punya fakultasnya tersendiri, punya jurusannya tersendiri, sehingga pemimpin hari ini bisa
tidak perlu menjadi seorang yang tahu segala hal, tetapi dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang punya pengetahuan-pengetahuan yang sesuai yang ia butuhkan kayak gitu. Jadi kolaborasi untuk hari ini adalah sesuatu yang niscaya. Berikutnya yang ketiga itu menurut Imam Al-Mawardi adalah dia memiliki panca indera yang lengkap. Jadi harus punya panca indera yang lengkap ya kalau menurut Imam Al-Mawardi. Kemudian yang keempat itu memiliki anggota tubuh yang lengkap. Jadi supaya menurut Imam Al-Mawardi supaya mudah bergerak kayak gitu. Ya bisa jadi kenapa bicara anggota tubuh yang lengkap, karena konteks Imam Al-Mawardi dalam situasi, karena ini masa lalu ya, mungkin karena ini juga sebagai refleksi beliau karena berada di masa lalu yang mungkin dalam konteks peperangan atau dalam konteks ini muslim, ini negara kafir kayak gitu dan seterusnya. Nah, berikutnya kepemimpinannya berorientasi pada rakyat dan kemaslahatan mereka. Ya, syarat yang kelima ini tentu ini sesuatu yang populer, ini sesuatu yang harus bagi seorang pemimpin untuk memastikan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang keenam itu memiliki keberanian dalam menjaga rakyat dan memerangi musuh yang membahayakan mereka. Ya, yang syarat keenam ini mungkin kembali pada konteks Imam Al-Mawardi, yang beliau ini kan hidup di zaman Abbasiyah, Imam Al-Mawardi, dan Abbasiyah pernah ini juga mereka kan termasuk dinasti yang menyebar yang melakukan penyebaran Islam ke daerah-daerah lain, sehingga karakter pemimpin seperti itu dibutuhkan dalam konteks waktu itu ya. Sehingga mungkin Al-Mawardi berpikiran seperti itu, kemudian mensyaratkan itu, dan terakhir itu dia harus berasal dari suku Quraisy. Jadi menurut Imam Al-Mawardi tidak boleh pemimpin itu di luar dari suku Quraisy kayak gitu. Sehingga karena memang Imam Al-Mawardi itu kalau melihat konteks kehidupan atau kitab ini ditulis kalau menurut literatur yang ada, waktu itu kan beliau hidup di pemerintahan Abbasiyah. Abbasiyah ini kan suku Quraisy, dan waktu itu Abbasiyah sedang melemah, kemudian banyak pemberontakan, ada ya mungkin mau mengganti kepemimpinan dari suku-suku yang lain, dari daerah-daerah kekuasaan Abbasiyah yang mau melengsarkan Abbasiyah. Kemudian ini Imam Al-Mawardi menulis ini untuk supaya kekuasaan itu tidak diganti, tidak direbut dari Abbasiyah kayak gitu. Meskipun Imam Al-Mawardi dalam kitab itu dia menjelaskan keterangannya bahwa memang ada riwayatnya yang menyatakan bahwa pemimpin itu dari suku Quraisy kayak gitu. Namun teman-teman, kalau bicara misalnya di tokoh lain seperti Ibnu Khaldun itu, Ibnu Khaldun juga punya teori kepemimpinan. Teman-teman juga bisa baca di kitab Muqaddimah, yang beliau tidak setuju bahwa pemimpin itu harus berasal dari suku Quraisy. Menurut Ibnu Khaldun, pemimpin itu hendaknya memiliki sesuatu yang sama dengan suku Quraisy. Nah, apa yang sama? Misalnya soliditas kesukuan, kemudian menguasai perdagangan, kan itu yang dimiliki oleh suku Quraisy di masa lalu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang dimaksud dalam riwayat hadis yang digunakan menurut Ibnu Khaldun, yang digunakan oleh Imam Al-Mawardi. Jadi Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwa maksudnya yang saya sampaikan yang tadi soal modal pengaruh ekonomi yang kuat, soliditas kesukuan yang kuat, dan seterusnya. Mungkin hanya itu teman-teman untuk sharing bacaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, kalau ya komentar juga silakan. Kalau mau bertanya atau mempertanyakan hal-hal yang terkait Islam bisa juga ditulis di kolom komentar.
Karena itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.